Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. فاتحة القبول تمام كل سمع ولا جميع في الكتب الشرعية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bi nuril huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabil ilma walau kana bainaka wa bainahu bakhrun minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para mohon sama-sama kita hormati para sepi, para mujahid, para sekutu masyarakat, khusus Al-Mukarram, Bapak Ustaz Salahuddin, Bapak Ustaz Sobari, Bapak Dinda, Bapak Dimajui, Bapak Dinarjo, Bapak Dimarkuat, Bapak Ditarno, Bapak Aditya Budi, Bapak selaku DKM Musholah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang tua dan yang muda yang saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa rahmat dan takdir saya. Ya, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa bercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelah mana biasa sebelum kita buka hari rutin kita, mari sama-sama kita tawassul kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tawassul kita menjadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan dapat syafaatul utsman nanti di yaumul qiyamah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله العميق الله حاجته ومجدر البدء والعرفان والكرم.
jamaah sekalian, menjelang daripada pelajaran kita yang alhamdulillah kita sudah isi dengan pembacaan Al-Fatihah, bacaan Yasin, sholawat, dan mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa menjadi wasilah Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, hingga kita semua termasuk orang-orang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang yang termasuk di dalamnya diberikan kemudahan dalam segala rezeki. Ya, modalnya adalah takwa. Sering kita baca, sering kita bahas, ya, bahwa rezeki yang berkah itu bukannya yang banyak. Rezeki yang berkah itu bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang banyak, yang mudah untuk kita sedekah. Banyak orang yang hartanya banyak gak ingat sama ngaji, gak ingat sama sedekah. Padahal nanti di saat dia sadar dia pengen sedekah, udah gak ada yang terima. Itu pasti terjadinya, cuma kita nggak tahu. Apa masih di zaman kita, apa masih di zaman cucu-cucu kita. Nanti banyak tuh orang yang manggul-manggul duit, manggul-manggul beras dan sedekah, tapi yang terima udah kagak. Nanti ada satu zaman di situ orang banyak yang sedekah, tapi yang terima nggak ada. Di situ berebut tuh. Jadi berebut sedekah, bukan berebut minta. Kalau sekarang masih banyak yang begitu, ya, ada ondel-ondel liwat, gitu ya. Terus ada lagi tuh, ya, apa lagi tuh, ya, banyak pengemis. Kenapa itu terjadi? Karena memang kurang bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini kita bahas, ya, apa yang kita baca di dalam surah Yasin. Ya, mudah-mudahan, ya, dengan sedikit bahasan daripada surah Yasin dalam tafsirannya, yang mudah-mudahan ini menjadi penenang buat diri kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ayat tegasnya wal Qur'anil Hakim. Innaka la minal terjadi hadis surah Al-Baqiyah. Surah Yasin ini surah yang bangsa Mekah. Turunnya di Mekah. Surah Yasin. Anna kufara, sesungguhnya orang kafir, qalu, itu berkata orang-orang kafir. Apa kata orang kafir? Anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu laisa binabiyyin, Muhammad bukan nabi. Kata orang-orang kafir. Wala mursalin, dan bukan rasul. Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Makanya asbabun nuzul Allah ciptakan daripada surah Yasin. Kenapa? Menjawab perkataan mereka orang-orang kafir. Kata mereka begitu. Anak Muhammad itu laisa binabiyyin, bukan Nabi Muhammad itu seorang nabi. Wala mursalin, dan bukan Nabi Muhammad itu seorang rasul. Apa kata mereka? Bal huwa yatimu Abi Thalib, bal malahan huwa, dia Muhammad itu yatimu Abi Thalib, cuma anak yatimnya
Abu Thalib. Kata orang-orang kafir. Kenapa? Karena secara jahiliyah mereka melihat wa ma jahaba dan belum pernah pergi Muhammad ila maktabi kemana mereka tulis. Jadi Nabi Muhammad itu gak pernah belajar. Kata mereka orang-orang kafir. Wa ma tu'alima ilma dan Nabi Muhammad itu gak pernah belajar ilmu. Kenapa? Karena mereka melihatnya Nabi Muhammad itu nggak pernah nulis dan nggak pernah belajar ilmu. Padahal ucapan yang keluar dari Nabi Muhammad itu tidak ada ucapan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya buat kita ini bagaimana agar senantiasa ya kita sebagai umat Rasulullah SAW, walaupun kita nggak hidup di zaman Rasul, tapi kita cinta sama Rasulullah SAW. Maka dipakai nama Rasulullah SAW. Tuba liman amana bi wa yarani. Beruntung orang yang iman kepadaku wa yarani dan hidup bersamaku. Artinya dia iman kepada Rasul, dia juga sering atau bareng sama Rasulullah SAW. Buat kita nih beda. Apa kata Rasul? Sumatuba liman amana bi wa yarani. Beruntung buat orang yang iman padaku, balik galian aku. Itu kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang yang senantiasa dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Wa ma tu'alima dan enggak pernah belajar Nabi Muhammad itu akan ilmu. Dari mana? Minal mu'allimi, dari gurunya. Jadi mereka enggak pernah melihat Nabi Muhammad itu belajar ilmu dari guru-gurunya. Maka bagaimana ya siru bisa menjadi itu Muhammad nabiyan seorang nabi. Itu perkataan orang-orang kafir. Bahkan kufar, maka adalah orang-orang kafir itu muslimin terus biinkarihim. Jadi terus musyrina terus dia biinkarihim di dalam keingkaran mereka. Faradallahu maka menolak Allah oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah qaulal kufari akan ucapan orang-orang. Terus Allah turunkan ini surah yang namanya surah Yasin. Wa syahida bidatihi dan menyaksikan Allah bidatihi dengan zatnya Allah al-kabir yang maha mulia. Allah saksikan sendiri kenabian Rasulullah dan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Ala risalati, di atas risalahnya, di atas menjadi rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nubuwwatihi dan kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat
engkau fala tastakim, maka jangan bingung. Kenapa emang dari dulu yang namanya orang kafir itu nggak pernah diutuk sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas ayatnya, la tarda anka yahudu wa la nasara hatta tattabi'a millatahu. Muhammad, yang namanya Nasrani nggak bakalan ridho sama kamu sebelum kamu ikut dulu. Sampai sekarang begitu. Cuman banyak juga orang-orang kafir yang masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bingung. Bisa dikatakan seperti itu dalam mereka. Anak bermula itu kata Allah, asyhadu, aku bersaksi, innaka sesungguhnya telah pasti minal mursalin, itu setengah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada terangkat sebagai Rasul ya, dari Allah Subhanahu. Balama maka di waktu karena ada ayat surah ini surah baratun sebagai tanda, wasyahidun sebagai petunjuk ala risalatihi, di atas kerasulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bala jaramat dan tidak bingung. Inna sungguhnya itu surah Yasin, sorot maknanya itu surah Yasin. Qalbul Qur'ani, akan hatinya Al-Qur'an. Jadi surah Yasin itu hatinya Qur'an. Makanya Qur'an kalau dipegang hatinya, insya Allah yang baca juga ada. Ya, kalau baca Yasin selama kira-kira hati tidur. Yang tidur ya, kenapa takut? Karena baca Yasin gitu. Nah itu yang baca yang tidur enak kadang mah. Makanya besok kalau nggak bisa tidur, sore-sore aja baca Yasin. Insya Allah pada bisa tidur. Kenapa tidur di majlis? Maka jatuhnya enak. Walaupun tidur, tapi tidurnya di majlis tetap dapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada bisa di rumah atau nonton TV, ya, nonton TV atau kita dari itu, ya, kebanyakan dari itu. Jadi yang namanya itu hatinya Al-Qur'an. Karena sebagaimana qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli syai'in qalban, kata Rasul, sesungguhnya bagi sesuatu itu qalban, punya hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Quran itu adalah surah Yasin. Makanya alhamdulillah kita ngaji baca Yasin, tahlil, baca Yasin, maulid, baca rawit, maulid, kalau maulid baca rawit gitu ya. Kalau maulid baca Yasin repot. Kelamaan gitu ya. Jadi kayak gitu. Kenapa? Kalau memang udah tahu, ya apabila orang itu membaca surah Yasin. Kata Rasul bahwa tiap-tiap sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Qur'an, dan hatinya Qur'an Yasin, yaitu surah Yasin. Wa dan siapa orang yang Quran membaca Yaman, akan itu surah Yasin, kata maka ditulis lahu Allah, kutiba maka menulis Allah lahu bagi orang yang membaca surah Yasin itu qiraatul Qur'ani, akan membaca Al-Qur'an. Nah,
yang baca surah Yasin itu dicatat, ditulis oleh Allah seolah-olah dia membaca 10 balik Al-Quran. Enak. Makanya kalau belum pernah Al-Quran bagi Yasin ya, semua dan ada 10 kali Quran kalau baca Yasin gitu ya. Tahunya dari mana? Kata Rasul, siapa orang yang baca surah Yasin maka seolah-olah dia sudah membaca Quran 10 kali. Jadi baca Yasin beda, jadi Quran kedua-dua cara gitu ya. Beda lagi. Kalau baca Yasin 10 kali baca Quran nilai pahalanya, kalau baca Quran beda lagi. Apa yang dibaca Quran? Mudah-mudahan ya jadi mengatur kita agar kita baca surah Yasin maka seolah-olah Allah akan membalas orang tersebut, Allah akan mencatat orang tersebut sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, seolah-olah orang tersebut sudah membaca 10 balik Al-Quran. Alhamdulillah. Wa kama dan sebagaimana Allah telah berkata alaihi salatu wassalam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah Qara'a itu membaca Allah surah Yasin akan surah Yasin wa Toha dan surah Toha. Ada surah Yasin, ada surah Toha. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah Qara'a membaca itu Allah surah Yasin akan surah Yasin wa Toha dan surah Toha. Qabla sebelum anbawa yang lekat menciptakan Allah as-samawati akan 7 tingkat langit wal arsi dan 7 tingkat bumi. Itu Allah baca surah Yasin dan surah Toha. Yasin sama Toha itu Nabi Muhammad. Sering kita baca ala Yasin, sebelum Yasin ala Toha Rasul. Sama Nabi Muhammad keduanya ya, Yasin, Toha itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi alfi amin dengan 1000 tahun. Jadi sebelum Allah ciptakan itu 7 tingkat langit dan bumi, di alfi amin 1000 tahun. Allah berkata surah Yasin dan surah Toha. Alama maka di waktu sami'atul malaikat mendengar al malaikat oleh para malaikat. Qalu maka berkata itu para malaikat, tuba beruntung li ummati Muhammadi buat umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diturunkan alaihim bagi mereka hatani suratani. Oleh ini 2 suratani, 2 surah berarti Yasin dan Toha. Kata para malaikat beruntung buat umat Nabi Muhammad yang diturunkan 2 surah, yaitu surah Yasin dan surah Toha. Tidak pernah baca surah Toha? Pernah? Hah? Belum ya? Wa tuba liman tahtilu bihima.
bagi orang yang tampil mengamalkan iman yang kedua. Wa tuba li alsinatin, dan beruntung li alsinatin buat para lisan-lisan tatakallamu yang berbicara di iman yang kedua. Jadi untuk buat lisan, untuk buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk buat ucapan-ucapan yang disampaikan oleh lisan-lisan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sabdanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kama, dan sebagaimana qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una, tidak membaca mereka syai'an. Kenapa? Karena surga itu disiapkan buat orang-orang yang takwa pada Allah. Dan itu ada lil surga itu disiapkan buat orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takwa. Ya, ingatnya keimanan kita, harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap istiqomah pada diri kita hingga akhir hayat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena memang tausiah yang meragukan itu bicara tentang kematian. Nah, kalau pernikahan orang udah pernah ngerasain nikah. Kalau di tangan orang udah pernah ngerasain kita. Makanya udah mau 2 kali kita. Ya, begitu. Berapa sakit di tangan itu? Ya, nggak mau 2 kali. Tapi bicara kematian buat orang yang hidup, kalau bukan keimanan yang diwajibkan, ya udah. Kenapa? Yang nama bicara kan perlu ngerasain dulu. Ya, kalau nggak ada iman ya udah, belum lalu ngomong kematian, udah mati, maksudnya gitu dia. Nah, makanya keimanan kita menunjukkan. Mudah-mudahan ya senantiasa kita dijadikan orang-orang yang senantiasa diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan keimanan yang kita miliki, dengan hidayah taufik inayah dari Allah, ini tetap pada diri kita. Maka terus kita terus iman kita. Ya, seolah-olah kita lagi pupuk dari iman. Kalau orang lain dikit ini pupuk iman. Biar imannya kuat, tebal, subur. Jadi ya, kalau udah jalan ngaji, imannya udah oke. Ayo kalau udah begini kemana baik? Ya, ayo baik. Soalnya begini, gitu ya. Tapi ngaji maka agak mau jauh. Ya, tapi kita insya Allah. Ya, makanya orang jangan lihat orang segede. Ya, gitu. Kalau imannya ada ya repot. Gitu. Jadi insya Allah. Ya buat kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka al-huda wad-tuqa wal-afafa wal-ghina. Mudah-mudahan ya, mas lagi ya, terus kita mantapkan keyakinan kita dengan pembacaan surah Yasin. Ingatnya dengan pembahasan tafsir Yasin ini yang menjadi penyemangat buat kita. Setelah bersih, setelah ada surah Yasin, ya, tapi kalau kita tahu daripada isinya itu surah Yasin, insya Allah ya, menjadi penguat buat iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli surga itu tidak baca Quran mereka, tapi yang dibaca adalah surah Toha dan surah Yasin. Insya Allah tidak termasuk di dalam ya. Wa Yasin, dan surah Yasin itu surah Ar-Rahman dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surah
Yasin wa Umar fi syakaratil maut nukila alaihima ba'di adadi kulli harfin asyratu amlaki. Kata Rasul, ayyuma muslimin, muslim yang mana saja, wa muslimatin dan muslimah yang mana saja, kuri'at yang dibacakan indahuma terhadap keduanya surat Yasin akan surah Yasin, wa huma dan keduanya itu fi syakaratil maut di dalam syakarat maut. Oke, maaf gitu ya. Apa kata Rasul? Ya. Nah, di saat dibacakan surah Yasin di saat sakaratul maut, nuzila maka diturunkan alaihima atas keduanya itu diada di kulli harfi dengan hitungan tiap-tiap huruf surah Yasin asratu amlaki akan 10 malaikat. Jadi tiap huruf yang dibaca itu dijadikan malaikat pada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu turun di hadapan atau di dekat orang yang sekarang mati. Apa itu malaikat? Ya kumuna berdiri itu malaikat baina aidihima antara tangan-tangan mereka keduanya. Wa sufuban yusalluna alaihima, dan sop yang kedua itu memberikan sholawat kepada keduanya yang sedang sekarang jadi turun malaikat tuh ya. Cuma yang baca Yasin tidak tahu kalian. Kalau yang baca Yasin itu malaikat pada turun ke kabur gitu ya. Makanya itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau yang ngomong Rasul pasti itu terjadi. Makanya di saat orang-orang sekarang di situ disunahkan membaca surah Yasin. Baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Terus yang kedua ya, buat orang-orang yang sedang sekarang mati temenin dan baca surahnya ya, insyaallah ya, ini menjadi penyemangat buat kita ya, dan senantiasa berusaha tafsir Yasin ini ya, sekali lagi ya, mudah-mudahan ya, kita dikasih banyak umur sehat dan bisa ketemu lagi ya, bisa nerusin daripada pelajaran ya, itu pembahasan tafsir Yasin ya, masih banyak kan. Nah, yang namanya tafsir Yasin ada berapa ayat ya? Yasin berapa? 80 di itu penafsirannya sampai akhir insyaallah ya, akan menjadi penenang buat kita ya. Kenapa orang bisa kerja Yasin terus mengerti Yasin? Karena satu kali kita baca surah Yasin Allah catat 10 kali baca Al-Qur'an. Tahunya dari mana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca Al-Quran yang mulia. Ya, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita, keluarga kita yang kurang sehat akan penyakitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang punya hajat mudah-mudahan hajat dari kabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya urusan yang diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita yang sedang belajar mudah-mudahan diberikan kecerdasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingatnya ilmu yang manfaat bisa untuk membela agama kita. Yang ingin agama kita kuat dengan para anggota alim yang sedang belajar, hingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Doa kepada Allah dan Rasulnya yang menjadi kebanggaan buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna qaslahuma. Terusin ya, nanti